ekonomi dan bisnis Islam. Kalian bisa panggil aku Halimah aja ya. Oke Kak Halimah. Nah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas beberapa hal yang sebentar lagi bakal dihadapi oleh para calon maba. Apa tuh Kak kira-kira yang bentar lagi mereka hadapi? Nah, kita akan bahas tentang trik gimana sih cara teman-teman itu jawab UTBK biar gak grogi, biar gak salah jurusan. Akan kita bahas saat sesi ini ya. Oke, tips yang pertama dari baik-baik ya, yaitu memilih prodi sesuai dengan passion, sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi sebelum kita pencet nih memilih jurusan apa, kenali dulu bakat teman-teman itu dalam bidang apa gitu. Kalau misalkan Aul ini kan sukanya itu kayak ngomong di depan kamera, terus suka ngoceh gitu kan ya. Jadi biar ngocehnya faedah gitu ya. Jadi Aul ambil jurusan komunikasi gitu. Kalau misalkan kawan-kawan suka hitung-hitung, suka bisnis, bisa ambil jurusan kayak Kak Halimah ini di jurusan bisnis Islam seperti itu ya. Jadi pokoknya kenali dulu passion kamu. Terus cara mengenali passion itu gimana? Nah kalian ya tanya sama diri kalian sendiri. Oh aku nyaman dalam hal ini, nah kayak gitu kan ya. Terus bisa tanya sama orang-orang sekitar, teman sekitar. Menurut kamu aku ini gimana sih? Cocoknya di mana sih kayak gitu? Karena orang-orang sekitar itu yang lebih kenal sama diri kita sendiri kayak gitu. Oke, next ya. Oke, langsung aja masuk ke tips yang kedua. Pahami jurusan sesuai kemampuan kalian. Nah, teman-teman pengen yang IPA, IPS, atau yang kolaborasi nih. Nah, atau malah pilih yang satunya yaitu agama. Nah, kalian bisa sesuaikan sesuai jurusan atau kemampuan kalian. Kalau misal teman-teman pengen IPA, silahkan ambil kedokteran, misalnya kedokteran, fisika murni, matematika murni, atau memang pendidikan matematika, pokoknya yang berbau yang hitung-hitung, terus tentang biologis itu silahkan kalian pengen itu ambil yang jurusan IPA. Dan biasanya ujian yang soal berbasis IPA itu emang lebih susah gitu guys katanya. Tapi memang kalau teman-teman memang suka hitung-hitungan ya no problem kan gitu. Nah selanjutnya masuk ke jurusan yang IPS atau sosum. Kalau sosum itu biasanya teman-teman bisa ambil ya kayak misalnya sejarah peradaban, terus komunikasi seperti Mbak Naila ini masuknya itu sosum gitu. Terus ada manajemen dan lain-lain itu masuknya sosum. Dan soal-soal sosum itu nggak kebanyakan hitung-hitungan, hitung-hitung pun biasanya sedikit dan itu tingkatannya lebih mudah ketimbang soal yang IPA gitu. Nah kalau misalnya teman-teman emang pilih jurusan itu kolaborasi, ada yang IPA atau IPS, nah itu biasanya soalnya juga kolaborasi gitu. Ada yang memang soalnya susah, ada yang memang medium, soalnya ada yang biasa-biasa aja gitu. Nah kalau soal agama itu biasanya teman-teman nanti akan disuguhkan soal-soal yang berbau bahasa Arab, lalu tentang keislaman gitu. Kan teman-teman bisa ambil kalau agama itu jurusan IAT, Ilmu Al-Quran Tafsir, Filsafat Islam, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ke tips yang ketiga, yaitu ingat cita-cita kamu. What's your dream? Nah, ketika teman-teman memilih jurusan, ingat-ingat cita-cita teman itu apa. Karena perkuliahan itu kan bisa dibilang jenjang tertinggi di dalam pendidikan kita ya. Jadi bukan soal main-main lagi namanya kuliah itu. Kita harus memiliki visi jangka panjang. Jadi kira-kira kalau kita ambil kuliah ini, kita bisa menjadi apa? Apakah kita bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai seperti itu? Karena kan kuliah kan bukan cuma sekedar belajar doang. Emang teman-teman nggak mau kerja selanjutnya? Masa ya 4 tahun kuliah itu cuma formalitas doang? Kan nggak mungkin ya. Otomatis kita harusnya bisa maksimalkan kuliah kita untuk bekerja besok seperti itu. Nah kalau kayak Aul gini ya, kalau saya itu kan dulu itu fans banget sama Nikita Gina sama Jungkilin, karena dia tuh kan supel, terus kalau ngomong itu lugas, terus juga cerdas, pekerjaannya juga mapan. Jadi
Dari itu saya jadi terinspirasi gitu, oh aku kayaknya jadi kayak gitu cocok deh kayak gitu. Jadi dari situ saya mulai serius sama namanya jurusan komunikasi. Saya minta izin orang tua dan alhamdulillah mereka berdua mendukung saya untuk mengambil jurusan itu. Oke, lanjutkan ya. Lanjut ke tips keempat. Oke, tips yang keempat adalah mencari pembahasan setiap mata kuliah yang teman-teman nanti akan pilih. Misal, aku ini masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, oke guys. Apa yang aku pelajari? Nah, yang aku pelajari tentang keekonomian, entah itu perekonomian dari desa, perekonomian pribadi, perekonomian sampai perekonomian negara, itu aku pelajari gitu. Perekonomian bisnis dan nanti akan aku sangkut pautkan dengan kebisnisan gitu ya. Ilmu tentang bisnis itu seperti apa sih, dan akan disambutkan lagi dengan hukum-hukum Islam, karena aku memang bukan fakultas FEB gitu ya, fakultas ekonomi dan bisnis bukan, karena aku memang ambilnya fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Kalau teman-teman misal ambil matematika, nah, jangan bayangkan teman-teman itu matematika emang pertama teman-teman harus niat dulu. Misal ambil matematika benar-benar niat, kalau aku emang suka matematika dan aku mau ambil matematika. Tapi matematika SMP SMA itu beda ya guys, beda sama perkuliahan, karena memang tingkat kesulitannya itu memang akan lebih susah gitu. Nah, jadi itu akan menjadi pertimbangan teman-teman sebelum ambil jurusan gitu. Jadi cek and recheck dulu ya guys. Oke, lanjut ke tips yang kelima, yaitu bandingkan SKS tiap prodi. Apa itu SKS? Kayak calon para maba belum tahu ya. SKS itu singkatan dari sistem kredit semester. Nah, ini tuh maksudnya tuh sejenis apa ya, beban perkuliahan ya Kak ya, yang akan didapat oleh mahasiswa. Jadi SKS ini biasanya diterapkan oleh setiap universitas bagi masing-masing mahasiswa di setiap jurusan. Nah, sebelum kita pilih jurusan apa, kita harus cek dulu nih SKS per prodi itu gimana. Karena biasanya itu kita tuh kaget gitu loh, kok ini apa ya, beban SKS-nya banyak banget ya. Nah, seperti itu. Dan makanya biar nggak menyesal pada akhirnya nanti, kita harus cek dulu kita kira-kira beban SKS di prodi itu di kampus yang mau kita tuju itu berapa, kita bandingkan dulu kayak gitu. Jadi biar nggak ada penyesalan di akhir. Oke, udah gitu aja ya. Lanjut yang ke-6, ke-5. Oke, poin yang ke-6 adalah kalian harus teliti dalam penempatan prodi gitu ya. Biasanya kalau ada ya, kalau SBMPTN itu cuma ambil 3 kayak gitu. Tapi kalau UMPTKIN bisa sampai 6 gitu kan, bisa sampai 6 ambil jurusannya kayak gitu. Nah, teman-teman harus teliti dalam memilih prodi. Misal nih, aku emang kepengen banget kedokteran misal, tapi nilaiku kok pas-pasan ya. Nah, itu kita sesuaikan dengan passing grade. Namanya passing grade, setiap universitas itu beda-beda ya guys. Kita bisa cek passing grade itu di tahun sebelumnya. Misal ini aku mau daftar kuliah tahun 2020, aku cek passing grade-nya itu berarti tahun 2019. Misal kedokteran, passing grade kedokteran Undip itu berapa sih? Biasanya passing grade itu bentuknya persentase gitu ya. Nah, kalau passing grade Undip itu persentasenya misal 56,5%. Nah, tapi aku kok kayaknya mustahil gitu ya aku ambil di Undip. Nah, aku pengen pindah aja lah tetap, tapi pengen jurusannya tetap kedokteran. Nah, aku pengen di UMS misal, Universitas Negeri Surakarta. Nah, itu biasanya passing grade-nya itu lebih agak turun sedikit. Nah, kita pilih yang UMS aja gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan nilai gitu ya. Nah, kalau misal memang teman-teman punya nilai yang tinggi dan teman-teman pede, daripada nanti nyesel kan di akhir, nah silakan teman-teman bisa pilih Undip dulu. Kalau memang pengen banget ke Undip, pilih Undip gitu. Pokoknya yang teman-teman mau pengen tuju pertama itu apa sih gitu. Tapi tetap pertimbangkan nilai dan passing grade setiap universitas gitu ya guys. Nah, misal kedokteran taruh nomor 1, misal kedokteran UNS misal, taruh aja nomor 1. Nah, nomor 2, selain kedokteran aku pengen apa sih misalnya gitu. Aku pengen ambil ekonomi bisnis misal FEB. Nah, tapi aku pengen di Undip lagi, ya udah nggak apa-apa, ambil aja FEB Undip, taruh nomor 2 gitu ya guys. Dan misal nomor 3, aku juga suka masak-masak nih gitu. Oh ya udahlah, aku ambil aja UMY Universitas Negeri
Jogja itu ambil tata boga, taruh aja nomor 3 kayak gitu. Jadi harus sesuai keinginan teman-teman. Jangan sampai malah yang paling diinginkan malah ditaruh nomor 3, itu salah ya gitu. Terus teliti aja. Oke, next yang nomor 7, lihat akreditasi univ yang kita pilih. Ya, oke. Jadi gini ya, nggak menampik ya, perusahaan-perusahaan tender counter itu juga misalkan menerima pekerjaannya itu juga lihat kampusnya dulu. Kamu ranking berapa sih kampus kamu? Sebagus apa sih kampus kamu gitu. Misalkan kampus yang aku pilih itu ranking 10 ya, tapi aku tuh multi talent gitu, talentnya banyak. Sedangkan K5 itu kampusnya ranking 3, peringkat 3, tapi ya kualitasnya di bawah saya. Nah itu nggak menampik, pasti K5 yang dipilih karena ya kampusnya itu kualitasnya paling bagus. Jadi kalau kalian nih ya memilih jurusan apa aja, masih nyangkut sama K5 tadi, yang paling bagus kampusnya itu taruh atas. Nah yang rankingnya agak turun nanti taruh nomor 2 atau 3 kayak gitu. Jadi ya biar kalau kita terima ya langsung yang bagus aja kayak gitu, karena itu pengaruh gitu ya buat kita nanti dari pekerjaan besok. Oke, next. Oke, poin selanjutnya adalah pasti teman-teman di MA, aliyah atau SMA atau SMK pasti punya guru BK, konseling gitu ya, konselor. Nah, teman-teman bisa itu datang ke situ tanya-tanya, Bu, kira-kira misal masih gelisah ya, udah pengen cari tahu tapi masih gelisah gitu. Nah, teman-teman bisa itu datang ke konselor atau guru BK, tanya, Bu, enaknya aku masuk di khusus apa ya, gitu, jurusan apa ya. Nah, silakan bisa konsultasi ke guru BK. Biasanya guru BK itu akan mengarah-arahkan, dan pasti guru BK itu punya semacam apa ya, informasi terkait universitas. Bahkan kalau memang SMA teman-teman itu punya jaringan ke sana, biasanya lebih mudah gitu guys. Oke, yang ke-9, tanya Ami. Nah, tanya-tanya tuh sama kakak-kakak kelas kalian yang udah berhasil masuk univ. Kak, gimana sih soal UTBK dulu, terus gimana sih cara pilih jurusan dan lain sebagainya. Jadi ya, jadikan mereka itu apa ya, buat tempat konsultasi kalian lah gitu. Jadi biar ada gambaran, oh nanti UTBK kira-kira kayak gini, soalnya kayak gini. Ya, terutama itu tanya soal-soalnya, otomatis kan mereka mungkin masih ada file-file gitu ya, soal yang dulu kayak gimana gitu. Bisa tanya-tanya, belajar sama mereka, terus ya sekalian sharing lah, bikin pengalaman gitu. Jadi biar ada gambaran kayak gimana besok gitu. Oke, yang terakhir. Oke, yang terakhir ya guys, yang terakhir adalah yang paling penting. Pertama, tata niat. Yang kedua, restu orang tua guys. Restu orang tua itu sangat mempengaruhi, karena misal nanti ujung-ujungnya udah apa ya, keterima di univ misal, gak direstui orang tua, silahkan dipertimbangkan kembali guys. Kalau misalnya teman-teman adalah agama Islam, menurut agama Islam, silahkan sholat istikharah atau silahkan bujuk orang tua supaya merestui atau bagaimana ya. Dan yang terakhir adalah berdoa. Sebelum kalian masuk ruangan, sebelum kalian menulis jawaban itu berdoa guys. Oke. Cukup dari kami ya. Ya, alhamdulillah ada 10 tips nih ya teman-teman. Bisa di refresh, dibaca-baca lagi, didengerin lagi. Bisa cari sumber-sumber dari channel-channel yang lain supaya teman-teman mateng buat ikut UTBK. Nah, gitu ya guys. Semoga kami ini berdua mendoakan teman-teman supaya lolos, diterima di universitas yang diinginkan, dapat restu orang tua dan mendapat nilai yang sangat memuaskan dan pastinya membanggakan juga orang tua. Oke, cukup dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ayo kita gapai masa depan Islam yang gemilang bersama BTL. Ayo kita gapai